wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min 'adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Hadirin yang berbahagia rahimakumullah, dalam kesempatan yang berbahagia ini marilah kita sampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan lomba pidato dalam menyambut hari ulang tahun kemenangan. Sebagai wujud rasa syukur itu, marilah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa, sehingga kita dapat menjadi hamba yang terpilih dan mulia di sisinya. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa selawat berangkaikan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dalam kesempatan yang berbahagia ini izinkanlah saya menyampaikan sepatah dua patah kata yang insya Allah akan saya patahkan menjadi beribu-ribu patah kata, bahkan berjuta-juta patah kata yang insya Allah akan saya beri judul moderasi beragama dalam mengukuhkan persatuan bangsa. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kata al-wasat dalam bahasa Arab bisa bermakna keadilan, kebaikan, pertengahan antara dua ujung. Walaupun ayat tersebut berbicara dalam konteks kehidupan di akhirat kelak, tetapi banyak para ulama seperti Ibnu Jarir, Yusuf Qaradawi dan Qurra'ul Shihab dan beberapa ulama kontemporer saat ini memberi makna ummatan wasatan adalah umat yang adil, baik, tengahan dan seimbang atau moderat dalam konteks kehidupan dunia sekarang ini. Mengingat adanya beberapa ayat Al-Quran dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendorong kepada kita untuk selalu bersikap adil dan moderat dalam konteks kehidupan dunia, seperti janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Quran Surah Al-Maidah ayat 8. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dengan demikian demi pilihan jalan tengah atau moderat diharapkan kita akan mampu menampilkan diri sebagai seorang muslim yang wajar, tidak ekstrim dan tidak berlebihan atau bodoh dalam mengaktualisasikan dan melaksanakan praktik-praktik ajaran Islam dalam kehidupan sosial kita sehari-hari. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Qasas ayat 77 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bataghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Surah Al-Qasas ayat 77.
Dengan ayat ini, Islam benar-benar mengajarkan kepada kita tentang bagaimana seharusnya kita bersikap dalam menghadapi dua paham yang sangat ekstrim, antara paham materialisme serba materi dan paham spiritualisme atau serba ukhrawi, yaitu seraya menempuh jalan tengah atau moderat dengan berusaha meraih kemuliaan hidup di negeri akhirat. Namun, tetap harus berusaha untuk mendapatkan kemuliaan hidup di dunia. Tanpa menempuh jalan ini, kita pasti akan mengalami kehidupan yang tidak wajar, sehingga kita menimbulkan kesulitan dan kesengsaraan, baik secara pribadi, keluarga, maupun kerabat lainnya. Maka, tidak ada jalan lain selain kita harus berbaur dan menyatu dengan sesama umat manusia dalam bentuk kerjasama, tolong-menolong, saling menghormati dan saling menyayangi dan saling bertoleransi antar sesama umat manusia. Karena tidak ada seorang pun yang bisa hidup dan baik dan mulia tanpa bantuan dari kerjasama dengan orang lain. Namun, menghormati dan bertoleransi perbedaan keyakinan dan agama bukan berarti kita mengakui keberadaan agama dan keyakinan mereka. Walaupun kita juga harus mengakui keberadaan agama dan keyakinan mereka dalam realita kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sikap toleransi juga bukan berarti kita mengkompromikan beberapa ajaran agama yang berbeda menjadi ajaran bersama atau sinkretisme dalam praktek ritual keagamaan dan keyakinan bersama. Tentu hal ini sangat tidak dibenarkan dengan dalil dan alasan apapun. Bahkan secara tegas, praktek toleransi seperti ini harus kita tolak karena telah melenceng dari prinsip-prinsip toleransi itu sendiri. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Kafirun ayat 6 yang berbunyi, "Lakum dinukum waliyadin." Bagimu agamamu dan bagikulah agamaku. Quran surah Al-Kafirun ayat 6. Demikianlah pidato ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan menambah wawasan keislaman, keimanan kepada kita serta dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta kita benar-benar mampu mengaktualisasikan diri kita sebagai seorang muslim yang hebat dan bersikap dan berbuat yang selalu berbuat baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita dan berupaya untuk menghindari dari perbuatan dan perilaku kerusakan di muka bumi ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.